Baiklah, saya Syarifah Istorina Fersya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam psikologi komunitas. Dalam psikologi komunitas ada dua pendekatan. Yang pertama pencegahan, yang kedua pemberdayaan. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghemat biaya perawatan penderita dan menghindari terjadinya gangguan yang lebih parah lagi. Kemudian pencegahan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, yang ketiga pencegahan tersier. Kalau pencegahan primer yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk melawan kemungkinan terjadinya gangguan sebelum gangguan tersebut terjadi. Yang kedua pencegahan sekunder yaitu usaha mendiagnosa pada awal terjadinya sebuah gangguan. Yang ketiga gangguan tersier yaitu rehabilitasi terhadap orang-orang yang memiliki trauma. Yang kedua kita akan membahas tentang pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk menghindari terjadinya suatu perasaan pasrah terhadap individu atau kelompok, yang mana individu atau kelompok tersebut terkena dampak terhadap suatu perubahan lingkungan yang buruk. Nah, tujuan pemberdayaan ini adalah untuk memelihara kesehatan dan menghindari terjadinya gangguan psikologis seperti gangguan kejiwaan. Baik, saya Feni Eliza dengan NIM 1915040099. Baik, sebelumnya materi tentang prinsip pendekatan psikologi komunitas sudah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Syarifah Istorina Fersya. Namun di sini saya memberikan sedikit tambahan bahwa ada beberapa pendekatan dalam psikologi komunitas itu. Yang pertama pendekatan klinis, di mana pendekatan klinis ini juga berkaitan dengan psikologi komunitas, di mana psikologi komunitas juga berupaya dalam memberikan pencegahan sampai ke penyembuhan. Misalnya di lingkungan komunitas ada masalah mengenai penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Jadi disitulah psikologi komunitas berperan untuk memberikan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu, yang bertujuan untuk mengurangi masalah penyalahgunaan narkoba pada lingkungan komunitas tersebut. Yang kedua ada pendekatan ekologi, di mana ekologi ini merupakan bagian dari lingkungan individu itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh pada lingkungan komunitas dalam keluarga. Jadi apabila ada seseorang yang mengalami masalah gangguan depresi, di mana dia seperti kesulitan tidur, makan pun selalu cemas dan lain-lain. Jadi disitulah keluarganya yang bertindak atau berperan dalam memberikan penanganan pada seseorang yang termasuk anggota keluarga tersebut. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen psikologi komunitas. Ini saya akan menjelaskan materi tentang komponen psikologi komunitas. Jadi, pengertian dari komponen itu sendiri adalah bagian dari sistem yang berperan penting di dalam keseluruhan aspek sistem itu sendiri. Jadi, begitu juga dengan komponen psikologi komunitas ini. Jadi komponen dalam psikologi komunitas itu merupakan bagian dari psikologi komunitas, di mana dia itu berperan penting dalam keseluruhan aspek psikologi komunitas itu sendiri. Jadi kita berikan contoh, ibaratkan dari misalnya dari komponen alam, salah satunya komponen dari pohon, di mana komponen penyusun pohon itu ada daun, ranting, batang, kambium, akar, dan lain-lainnya. Terus begitu juga dengan komponen psikologi komunitas itu sendiri. Jadi di mana di dalam komponen psikologi komunitas itu ada individu. Individu itu sangat mempengaruhi orang lain dan lingkungan kelompoknya. Misalnya keluarga, tempat kerjanya, teman, dan lingkungan
komunitas yang ada pada individu itu sendiri. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu oleh saudari Kak Lili. Kenalkan, saya Lili Rahmayanti, NIM 1715040023. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya, yaitu Feni. Nah, jadi kalau kita membahas tentang komponen psikologi komunitas itu sendiri, yang pertama tadi adanya individu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua adanya mikrosistem. Yang pertama adanya individu, yang kedua adanya mikrosistem, yang ketiga adanya organisasi, yang keempat adanya lokalitas, dan yang kelima adanya makrosistem. Nah, jadi mikrosistem ini sendiri adalah unit yang lebih besar dari individu tadi. Nah, seperti kalau kita ibaratkan itu adalah di mana individu ini secara terus-menerus kayak gitu berinteraksi dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Seperti kita dengan teman kita dengan kelompok kerja kita, dan lain. Mikrosistem ini sendiri di dalam psikologi komunitas itu juga memiliki peran yang sangat besar kayak gitu. Salah satunya adalah di mana sebuah keluarga yang memberikan support atau dukungan kepada seorang anak yang baru masuk kuliah. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah dia itu organisasi. Nah, kalau kita ibaratkan organisasi ini adalah seperti kalau di kampus itu adanya seperti kayak himpunan mahasiswa kayak gitu kan, dan organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan selanjutnya adalah organisasi. Nah, organisasi ini dia lebih besar dari mikrosistem tadi kayak gitu. Kalau kita ibaratkan di sebuah kampus, organisasi ini seperti adanya himpunan mahasiswa. Nah, jadi himpunan mahasiswa seperti mahasiswa jurusan dan yang lainnya ini adalah dikatakan sebuah organisasi kayak gitu, dimana dia juga memberi pengaruh atau dampak kepada orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan contoh lainnya itu adalah seperti bagian dari keperawatan kayak gitu, kemudian sekolah, tempat kita kerja. Nah, itu juga dikatakan sebagai organisasi dari suatu komunitas tadi. Yang selanjutnya adalah lokalitas. Nah, jadi kalau lokalitas ini sendiri seperti kayak gitu ya, kumpulan dari mikrosistem dan juga organisasi tadi yang akhirnya membentuk lokalitas. Jadi nanti di sini mereka berkumpul dan mereka itu lebih kepada skala seperti media, ekonomi lokal, pemerintahan daerah. Nah, ini yang dikatakan dengan lokalitas. Kemudian yang terakhir adalah makrosistem. Nah, makrosistem ini adalah kumpulan dari 4 komponen yang sebelumnya. Adanya individu, adanya mikrosistem, adanya organisasi, adanya lokalitas yang kemudian bersatu kayak gitu kan, yang akhirnya nanti membentuk suatu masyarakat kayak gitu kan, suatu partai politik atau parpol, dan ini skalanya itu adalah skala global kayak itu atau skala besar. Nah, jadi memang psikologi komunitas ini kayak gitu kita lihat memberikan dampak kepada banyak pihak kayak gitu. Nah, jadi memang komponen yang mendukung psikologi komunitas tadi itu adalah pertama dapat kita simpulkan itu adanya individu, yang kedua adanya mikrosistem, yang ketiga adanya organisasi. Pertama dapat kita simpulkan itu adanya individu, yang kedua adanya mikrosistem, yang ketiga adanya organisasi, yang keempat adanya lokalitas, dan yang terakhir adalah makrosistem.